Ini kan saya kagum nih, karena tadi Ella menceritakan bahwa di Koperasi Nira Lestari ini anak-anak muda dominan ya. Iya. Nah, di satu sisi kan kita tahu bahwa koperasi itu terkesan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ini hanya dikelola atau diurus oleh orang-orang tua sehingga nggak punya kreativitas. Nah, kalau Pak Ferry melihat anak-anak muda seperti Ella masuk di koperasi, apa komentar? Saya rasa kita harus menghormati perjuangan idealismenya Mbak Ella dan teman-teman di koperasi yang menurut saya jarang, dan tapi juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya koperasi ini sebenarnya potensinya luar biasa dan ternyata juga banyak diminati oleh anak muda. Bayangkan kalau aktivitas seperti Mbak Ella ini didukung oleh pemerintah, dan di sini sebenarnya Presiden ingin menghadirkan lagi negara ngatur sistem perekonomian kita. Kalau yang dilakukan Mbak Ella ini kan ini nih, tadi ada apa namanya istilahnya intervensi langit tadi. Nah sekarang negara intervensi melalui apa kekuatan dan kekuasaan yang ada, sekarang mengatur kembali perekonomian, tidak lagi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas, tapi negara ngatur supaya prinsip-prinsip keadilan itu bisa tercapai. Salah satu instrumen yang paling penting untuk supaya aspek keadilan itu tercapai adalah memang koperasi, karena koperasi tadi perbedaannya dia adalah perkumpulan orang, dan itu sejalan dengan apa amanat konstitusi kita, khususnya di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 itu jelas bahwa koperasi adalah merupakan badan usaha yang paling cocok karakternya dengan masyarakat di Indonesia. Dan saya rasa dari sejak waktu pola pembangunan semesta berencana tahun 60 pun itu tokoh-tokoh kita termasuk Bung Hatta, Pak Margono Joyo Hadikusumo juga sudah memikirkan tentang yang namanya democratic rural development. Jadi sebenarnya aspek historis inilah yang sekarang dilakukan oleh Presiden dan kemudian diterjemahkan dengan pembentukan koperasi desa Merah Putih. Jadi tetap heavy-nya tetap badan usaha koperasi, tetapi juga aspek yang lain adalah tentang desanya itu sendiri. Mas Andi, desa ini adalah wilayah di negara kita yang banyak tandai dengan angka kemiskinan yang luar biasa, keterbelakangan dan lemah akses permodalan, dan kemudian juga kurangnya penciptaan lapangan pekerjaan, maraknya tengkulak, rentenir, apalagi sekarang ada pinjaman online, ada praktek bank emok kalau di Jawa Barat atau bank kalau di Jawa Tengah atau tapi macam-macam itu kan harus dipecahkan melalui penyediaan alternatif oleh negara. Nah, diharapkan koperasi desa ini nanti akan dengan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan memutus mata rantai yang berkepanjangan. Harga obat di desa, kemarin kita udah rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sekarang apotek desa nanti diharapkan bisa menjual obat-obatan yang diperlukan oleh masyarakat desa. Kemudian ditambahkan dengan fasilitas kesehatan, dan sehingga BPJS Kesehatan pun juga bisa menjangkau masyarakat desa. Kemudian toko, jadi bisa menjual juga gas LPG 3 kilo. Supaya masyarakat desa sebagai masyarakat yang sebenarnya penerima manfaat yang paling yang harusnya diprioritaskan dari subsidi gas LPG 3 kilo bisa sampai ke penerima manfaatnya. Kemudian bagaimana sinergi dengan koperasi-koperasi seperti yang sudah ada seperti ini? Saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Ella dan teman-teman koperasi yang sudah existing terlebih dahulu, nanti akan terbentuk ekosistemnya sendiri. Karena pasti nanti akan ada kegiatan sekundernya. Jadi di level yang lebih tingginya lagi nanti akan ada, saya rasa pasti akan ada kerjasama. Jadi ada ada saling bisa mendukung sebenarnya, saling menguatkan. Jadi kalau sekarang koperasi desa ini kan sifatnya primer di pedesaan. Tapi nanti kalau bayangin kalau ada 80.000 primer kan butuh teman-teman yang sudah eksis, ada gudang-gudangnya, ada distribution centernya, ada kemudian nanti ada mungkin pusat pelatihan untuk yang tadi Mas Andi bilang untuk menyiapkan SDM dan lain sebagainya. Nah,
kami juga di dalam pembentukan koperasi desa ini sekarang sudah mulai diberikan pelatihan, kemudian sudah mulai juga diberikan training untuk bisnis asisten, karena memang perlu didampingi juga. Siapa ini bisnis asisten ini? Nanti kita akan libatkan anak-anak muda juga, karena memang koperasi sekarang pendekatannya juga harus didekati karena ada penggunaan teknologinya, ada artificial intelligence, pengurus-pengurus koperasi yang sudah terbentuk ini minimal sudah kita analisa melalui artificial intelligence. Pengurus ini cocoknya, bakatnya jadi ngelola toko, jadi manajer toko, atau jadi manajer apotek, atau jadi manajer pergudangan, atau manajer logistik. Itu kan juga minimal kita bisa memanfaatkan pendekatan kekinian, karena kalau tidak memang akan makan waktu yang lama untuk melatih itu. Jadi menurut saya memang sekarang pendekatan koperasi, termasuk koperasi desa ini, memang kita akan menggunakan banyak sekali pendekatan anak-anak muda juga. Dan teknologi. Masalah yang lebih krusial lagi adalah sekarang desa didiami hanya 40% anak muda, Mas Andi, Mbak Ella. Jadi ini kalau tidak segera diatasi, khawatir nanti akan ada penyusutan jumlah anak muda di desa. Nah, oleh karena itu koperasi desa ini kalau nanti apalagi ada manajer-manajer koperasi dan lain sebagainya, ini kan akan membuka penciptaan lapangan pekerjaan di desa-desa itu. Ella dan teman-temannya ini bisa mengundang anak-anak muda yang keluar dari desa kembali lagi atau tidak? Iya, bisa. Itu terjadi itu ya? Terjadi. Oh, menarik ini. Makanya. Nah, yang juga aku mau tanya nih, apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran koperasi di desa seperti ini? Masyarakat sangat terbantu ya, karena anak-anak muda ini bergerak untuk kesejahteraan masyarakat situ. Contohnya tadi, kita usaha, kemudian CSR-nya langsung kita berikan, langsung dampaknya ke masyarakat. Sembako-sembako murah. Di desa saya itu, Bang Andi, nggak cuma hanya, mohon maaf ya, orang-orang miskin yang dapat itu enggak. Semua kakak dapat. Semua kakak dapat sembako murah. Asas keadilan. Iya, asas keadilan. Semua dapat. Kemudian yang anak-anak petani kita kasih beasiswa, yang kesehatan juga kita uruskan BPJS-nya maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum Ella meninggalkan kita berdua ngobrol, saya ingin Ella menyampaikan sesuatu untuk anak-anak muda, bahwa koperasi ini juga keren gitu loh. Koperasi ini juga bisa menjadi alternatif karir bagi anak-anak muda. Nah, sampaikan sesuatu yang membuat misalnya anak-anak muda lihat, wih keren juga. Ya, buat anak-anak muda yang mungkin di kota maupun di desa, ternyata koperasi itu sangat keren loh. Aku bisa membuktikan sendiri, dari desa kita bisa memberdayakan masyarakat, bahkan bisa ekspor, bahkan brand kita diakuin sama luar negeri. Karena apa? Karena anak-anak muda yang terjun ke koperasi nggak cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, dari situ kita ada asas nih di koperasi, asas individualitas dalam kolektivitas, di mana anak muda itu kalau di koperasi nggak mungkin miskin. Koperasi itu yang ada cuma orang kaya dan orang yang cukup. Kalau kamu mau kaya banget, teruslah berproses. Semakin kamu berproses, semakin koperasinya sejahtera, semakin memberdayakan orang banyak, kamu juga semakin sejahtera, semakin jadi orang kaya. Wah. Menarik. Baik, Ella, terima kasih ya sudah hadir di sini. Sama-sama, ya, senang Bang juga Andi. jadi bisa memberikan perspektif juga bagi Pak Ferry ya. Bagaimana nanti anak-anak muda juga punya visi yang seperti Ella. Nah, kalau itu terjadi di Koperasi Merah Putih tadi, ya memang keren ya. Dengan adanya koperasi desa diharapkan masyarakat desanya juga naik derajatnya, tapi kemudian juga desanya juga bisa punya pendapatan tambahan yang lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.